saya Lutfiana Tanjung dari kelas 2I Manajemen Pemasaran dengan NPM 1210200648. Saya kuliah di Universitas Swadaya Gunung Jati. Di sini saya akan membahas sedikit materi tentang implementasi kinerja dalam manajemen SDM. Semoga apa yang saya bahas dan saya jelaskan bisa menambah wawasan buat kalian. Untuk lebih lanjut, yuk simak video berikut ini. Di materi yang terakhir kali ini, di mata kuliah manajemen inovatif, di sini saya akan membahas tentang implementasi kinerja dalam manajemen SDM. Di materi kali ini yang pertama kita bahas adalah tingkat kinerja. Yang pertama, kinerja organisasi. Pencapaian hasil pada tingkat atau unit analisis organisasi. Kinerja pada tingkat organisasi ini terkait tujuan organisasi, rancangan organisasi, dan manajemen organisasi. Yang kedua ada kinerja proses. Kinerja pada proses tahapan dalam menghasilkan produk atau pelayanan. Ini mempengaruhi tujuan proses, rancangan proses, dan manajemen. Lalu yang ketiga ada kinerja individu atau pekerjaan. Pencapaian atau efektivitas pada tingkat pegawai atau pekerjaan ini mempengaruhi tujuan pekerjaan, rancangan pekerjaan, dan manajemen pekerjaan, serta karakteristik individu. Menurut Rumler dan Brach tahun 1995. Lalu selanjutnya kita akan membahas garis besar dari kategori arti kinerja. Menurut Bernardin tahun 2001 nomor 143, kinerja merupakan catatan hasil yang diproduksi atau dihasilkan atas fungsi aktivitas selama periode waktu tertentu. Kinerja sebagai hasil, bukan karakter, sifat, dan perilaku. Sedangkan menurut Richard tahun 2003, kinerja sebagai hasil juga terkait dengan produktivitas dan efektivitas. Produktivitas merupakan hubungan antara jumlah barang dan jasa yang dihasilkan dengan jumlah tenaga kerja, modal, dan sumber daya yang digunakan dalam produksi. Kinerja merujuk pengertian sebagai perilaku, merupakan seperangkat perilaku yang relevan dengan tujuan organisasi atau unit organisasi tempat orang bekerja. Kinerja merupakan sinonim dengan perilaku. Kinerja adalah sesuatu yang secara aktual orang kerjakan dan dapat diobservasi. Kinerja mencakup tindakan dan perilaku yang relevan dengan tujuan organisasi. Kinerja bukan konsekuensi atau hasil tindakan. Selanjutnya kita akan membahas konsep kinerja dalam organisasi. Kinerja karyawan dan kinerja organisasi mempunyai kaitan erat. Tercapainya tujuan organisasi tidak lepas dari sumber daya yang dimiliki organisasi yang dipergunakan atau dijalankan karyawan yang berperan zat aktif sebagai pelaku dalam upaya mencapai tujuan organisasi tersebut. Kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh seseorang atau kelompok dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka mencapai tujuan organisasi yang bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum. Selanjutnya kita akan membahas indikator dari kinerja organisasi. Nah, yang pertama ada performa, harus mengarah hasil dan semangat untuk menghasilkan nilai. Yang kedua, harus dapat diukur sehingga input dan output dapat dikuantifikasi. Lalu yang ketiga, unit dan personal yang diukur kinerjanya harus memahami metode penilaian dengan penjelasan minimal. Yang keempat, hasil penilaian dapat dikomunikasikan segera. Yang kelima, tersedianya mekanisme penggabungan hasil penilaian kerja dengan feedback dan learning. Yang keenam, terhubung objektif dengan kebijakan insentif dan kebijakan pegawai. Lalu yang terakhir, yang ketujuh, bersifat seimbang antara orientasi keberhasilan jangka pendek dan panjang. Lalu di materi ini kita akan membahas unsur yang ada di dalam kinerja. Yang pertama ada hasil fungsi pekerjaan. Yang kedua ada faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap prestasi kerja pegawai. Lalu yang ketiga ada pencapaian tujuan organisasi. Yang keempat, periode waktu tertentu. Yang kelima, tidak melanggar hukum. Dan yang terakhir, yang keenam, sesuai dengan moral dan etika. Lalu di materi ini yang terakhir yang kita bahas adalah faktor peningkatan kinerja. Nah, di sini ada dua faktor. Yang pertama ada pendorong dan penghambat. Di faktor pendorong ini yang pertama, audit modal intelektual bertujuan memonitor dan mengatur modal intelektual perusahaan.
Lalu yang kedua, audit modal intelektual memerlukan tim yang terdiri atas ahli strategi organisasi, keuangan, SDM, analisis pengetahuan, properti intelektual, dan pemasaran. Lalu yang kedua ada faktor penghambat. Yang pertama, masalah yang lekat dalam sistem pengukuran manajemen pengetahuan itu sendiri. Lalu yang kedua, sulit mengidentifikasi hubungan langsung antara inisiatif manajemen pengetahuan dengan performansi perusahaan. Selanjutnya yang ketiga, manajemen biasanya meminta indikator kasat mata seperti dampak terhadap performansi keuangan dan operasional lainnya. Lalu yang terakhir, yang keempat, semakin beragam dan kompleksnya stakeholder atau pihak berkepentingan terhadap eksistensi perusahaan.